dirinya itu diutus oleh Allah untuk membelasi manusia, untuk membelas kasihani manusia, untuk mengasihi manusia. Sebagaimana Allah menyuruh, memerintah untuk melaksanakan beberapa faraid-faraid, beberapa fardu-fardu, beberapa kewajiban-kewajiban. Jadi kewajiban juga hukumnya bagi melakukan kebaikan kepada manusia. Maka kebaikan kepada manusia itu memang hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang kebaikan itu hukumnya, melakukan kebaikan kepada manusia itu hukumnya sama dengan melakukan faraid, kewajiban-kewajiban, kados sholat, kados puasa, kados. Tapi sekali lagi ini juga tidak boleh kita terkecoh dengan bahasa ini. Karena berlaku baik kepada manusia itu kedua. Walaupun disebutkan pertama, ini sebenarnya kedua. Jadi kalau dibandingkan analognya ngeten. Saya itu diperintah Pak Wali Kota untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat setempat. Sebagaimana Pak Wali Kota sudah memerintah kepada saya untuk melakukan kewajiban-kewajiban saya yang sebelumnya. Nah, berarti yang kalimat kedua itu yang pertama sebenarnya, gitu. Nah, Allah itu menyuruh melakukan yang faraid, yang fardu, sholat, puasa, zakat, itu haji kalau mampu itu pertama. Nah, setelah itu juga disuruh melakukan kebaikan kepada manusia. Walaupun redaksinya di awal, tapi itu sebenarnya yang kedua. Maka kalau kita ingin mencontoh ini, ya kita melakukan yang pertama dulu. Kita urusi yang faraid dulu, fardu-fardunya dulu. Sudah baik berjalan apa belum? Sudah pas rukunnya apa belum? Nah, kalau itu belum, maka itu harus yang prioritasnya pertama. Kalau itu sudah, baru melakukan kebaikan. Muncul pertanyaan, ya kalau saya salat belum bisa baik, saya merasa belum bisa baik, apakah saya nggak harus baik sama manusia? Nggak begitu. Ya tetap harus berusaha baik, tapi konsentrasi utama itu ke yang fardu dulu. Karena berlaku baik kepada manusia itu adalah kedua. Nah, itu kalau nggak dipahami, nggak disesuaikan dengan konteks yang seharusnya, bisa salah paham. Jadi pokoknya apik karo wong lah. Urusan sholat, urusan puasa, urusan liya-liyane fardu-fardu. Pokoknya kono-kono. Kadang-kadang terabaikan, nggak terasa. Kadang-kadang bahkan tertinggalkan. Kalau terabaikan sih terlakukan, tapi kalau tertinggalkan terus patokannya pokok aku ya apik karo wong. Nah, itu kacau. Terus patokannya hadis iki, ya ini kacau pisan. Karena memahaminya yang disebut pertama itu yang kedua sebenarnya. Ini kan keterangannya berbalik. Sehingga diperintah untuk melakukan kebaikan pada manusia. Allah menyuruh hamba ini, menyuruh aku Muhammad itu untuk melakukan kebaikan kepada manusia. Sebagaimana Allah menyuruhku melakukan fardu-fardu kebaikan, kewajiban-kewajiban. Jadi kita beberapa kali dalam akhir-akhir pembahasan ada beberapa yang kemungkinan bisa mengecoh. Jadi kita tidak bareng terkecoh. Insyaallah berkatan kalau ini terakhir. Salah pun innallaha satu menika Allah taala muhammad sapa Allah iku ja'ala dadekake sapa Gusti Allah ma ing barang yang rujuk kang metu apa ma min ibni Adam saking anak Adam masalan ing dadi perumpamaan lid dunya kedue dunya sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan apa yang keluar dari dirinya anak Adam, dari dirinya manusia itu sebagai permisalan bagi dunia ini. Nah sekarang dijajar. Pertama, apa yang keluar dari diri manusia? Mas Fuad. Jadi Mas Fuad, Mas Andi, Mbak Hati, Mbak Ana, Mbak Niti, Mbak Hafid, Indiana, Mbak Untung bisa menunjukkan apa yang keluar dari diri manusia masing-masing satu.
mulai masuk akal. Apa yang keluar dari diri manusia itu adalah permisalan bagi dunia ini. Sama Mas Ed? Pengobatan. Oke, tinja. Namanya nanti. Ya terutama menurut aku ya Aku perkataan. senyum. Perkataan karena yang jelas keluar gitu. Yang keluar. Nama Malik. Tinja, pengobatan, perkataan. Nama Malik. Nah, itu semua kalau dijejer-jejer banyak itu. Bisa yang kotoran, bisa bisa air, bisa berupa yang perkataan, bisa kentut, bisa macam-macam. Yang jelas itu akan semakin banyak ketika dibawa ke wilayah pemikiran. Karena apa yang terjadi di wilayah pemikiran itu jauh lebih banyak daripada yang keluar dari selain pemikiran. Karena anugerah besar Allah kepada manusia itu adalah akalnya. Jadi ketika akal itu, ketika berpikir, kemudian berpikirnya itu kacau karena connected dengan dunia, jadi kesesatan berpikir. Nah itu ketika kesesatan berpikir itu terkonsepkan dan konsepnya disampaikan, maka itu kan keluar dari diri manusia. Terus kemudian itu diikuti, jadi kerusakan yang bertumpuk-tumpuk berlipat-lipat. Paling dominan ya perkataan bisa mempengaruhi seluruhnya. Perkataan itu lewatnya pemikiran di perkataan, tapi tidak hanya perkataan, bisa tulisan, bisa rekaman, tidak hanya perkataan. Tulisan itu kan berdasarkan Ya, ungkapan yang nggak dikeluarkan langsung lewat mulut Tidak aja. hanya tulisan, tidak hanya Pikiran ya? tulisan, karya itu jauh lebih dahsyat akibatnya. Sehingga perkataan itu kalau dihitung ya bolehlah separuh. Separuhnya itu tulisan, konsep, pikiran. Jadi komunisme itu tidak di perkataan, tapi di ideologi, di keyakinan. Jadi perkataan itu boleh lah ya, tapi separuh. Separuhnya adalah konsep, separuhnya adalah tulisan, ide, gagasan yang jauh lebih menyesatkan. Dan itu dibaca terus, generasi iki konten generasi moconnya itu terus gitu. Akhirnya itu kesesatan terus. Nah, ini tadi permisalan bagi dunia. Terus misalnya tinja itu adalah permisalan bagi dunia. Permisalan apa? Ya permisalan bahwasanya apa yang enak, termakan dan sebentar lewat kita makan itu nanti jadinya itu adalah permisalan dunia ini semuanya. Bahwa dunia ini sebenarnya enaknya sebentar. Terus nanti kalau sudah menjadi akhirnya menjadi kotoran. Kalau makanan, kalau bukan makanan misalnya baju itu juga suwene piro kurang tahun, kurang puluh tahun. Nanti lama-lama dia menjadi kotoran. Sampah. Yang menjadi metal, kemudian paling dibuang atau kalau masih bisa dipakai dilungsur, yang lungsur bosan dibuang, jadi kotoran. Itulah permisalan dunia. Misalkan contohnya diambil atau insya Allah. Terus kemudian apalagi banyak yang sifatnya dunia. Popularitas itu ketika masih menjabat misalkan atau masih menikmati popularitas itu memang iya agak lama memang terasa, tapi lalu suwe hilang masanya ya wis hilang jadi cerita jadi sejarah, sehingga itu kalau baik berarti menjadi tinggalan baik, kalau buruk menjadi tinggalan buruk. Begitu juga dengan air terus bau badan. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang itu tadi bau dan kemudian najis. Nah, permisalan dunia yang ke pikiran tadi, yang ke konsep, begitu. Ketika itu konsep baik, maka akan diikuti. Jadi seperti yang kita pelajari hadis ini,
hadis ini tidak hanya perkataan. Hadis ini ada 3. Jadi ada takrir, ada qaul itu adalah perkataan, takrir itu penetapan Rasulullah. Terus ada yang satunya asar. Asar itu sesuatu yang dinisbatkan kepada yang dilakukan Rasulullah. Ini dilakukan terus diceritakan kalian sahabat. Kadang-kadang yang mengambil hikmahnya sahabat. Jadi bukan perkataan Rasulullah. Nah, Rasulullah mempunyai konsep tauhid yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi konsep itu yang diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Sehingga ketika itu diikuti dan pengikutannya benar, maka menjadi benar. Nah, ketika tidak benar maka menjadi konslet. Nah, ketika konslet maka cara membenarkannya sudah ada dalam panduan agama. Jadi fafirru ilallah, ya, larilah kembali kepada Allah. Terus kalau kaitannya sama konslet yang kemudian nggak disadari dan kemudian seandainya disampaikan orang lain dirinya tidak bisa menerima karena memang kebanyakan rata-rata begitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan agak pelik sampai hari ini, sampai sekarang. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang harus dipelajari, harus dibahas, harus diseminarkan, harus dibahas sampai selesai seharusnya. Tapi yang sering itu membahasnya belum sampai selesai, waktunya habis, belum sampai selesai besbar, belum sampai selesai sudah diselesaikan, sudah tuntas, akhirnya mogol. Sehingga banyak permasalahan umat ini yang belum sampai tuntas sudah ditinggalkan karena memang ada urusan yang lain yang menumpuk, harus selesai. Ini penyelesaiannya belum tuntas, sudah ada permasalahan yang lain dan seterusnya. Jadi itulah permisalan dunia di dalam sesuatu yang keluar dari diri manusia. Jadi ketika sesuatu itu yang kaitannya sama berpikir, sama konsep, yang separuhnya lewat perkataan, separuhnya lewat gagasan, itulah yang ternyata juga bisa rusak. Jadi konsep itu ternyata juga tidak bisa, ada yang tidak bisa bertahan, ada yang bisa bertahan. Sehingga ada konsep yang bisa bertahan, itu berarti seleksi alam memberikan memberikan apresiasi ya. Berarti ikilah yang kira-kira bisa dibutuhkan manusia. Tapi itu kan belum tentu dibutuhkan manusia itu apakah iya baik, apakah enggak, belum tentu juga. Karena komunisme itu juga konsep lama, tapi sekarang juga bertahan, tapi belum bisa dikatakan sesuatu yang baik. Karena memang menegasikan Tuhan, menolak Tuhan. Sementara separuhnya manusia adalah membutuhkan Tuhan. Sehingga para filosof, para filosof itu golongan orang yang berpikir. Para filosof itu boleh dibilang separuhnya konsep berpikirnya akhirnya menemukan Tuhan. Jadi melihat bahwasanya apa yang ada ini adalah tercipta, bukan ada dengan sendirinya. Tapi separuh filosof juga mengatakan beda. Apa yang kita konsepkan tentang Tuhan itu karena kita sendiri, akal dan mulut kita yang mengatakan tentang Tuhan. Kalau mulut dan akal kita coba tidak usah memikir dan tidak usah mengatakan Tuhan, maka Tuhan itu tiada. Maka Tuhan itu sebenarnya sudah mati. Nah, itu yang separuh kan membahayakan kan? Jadi membaca karya-karya filsafat itu kalau hukum siap biar bakal bisa tambah merinding. Makanya di pondok-pondok ilmu filsafat itu ilmu yang dianggap menyesatkan. Jadi membuat orang murtad, membuat orang tidak tambah taat. Tapi di perguruan tinggi itu dipelajari. Kenapa? Bukan untuk menyesatkan mahasiswa, bukan. Untuk merangsang mahasiswa berpikir, menemukan konsep ketaatan tertinggi yang bisa diikuti dan disebarkan. Karena konsep ketaatan bagi setiap orang itu ternyata beda. Aku taat memiliki mergo apa? Ya mergo kewajiban. Enak sih. Ya mergo kalah koncoku. Tonggo-tonggo yang ini aku yang ini. Enak sih.
merasakan kalau rame nak berarti salat aja sing pas. Nah ini berarti mulai ada kebutuhan gitu. Yang tertinggi motivasinya adalah taat kepada Allah. Nyapa aku kok ini, Allah perintah ini. Nyapa aku kok ini, Gusti Allah seneng ini. Kok ngerti seneng ini? Jadi tidak cari hujah ini. Nah itu sebagai orang yang berpikir dan berilmu itu akhirnya namanya ikut kepada agama kepada Rasulullah itu namanya itba. Orang yang awam nggak berilmu itu ikut kepada Rasulullah mungkin karena kebenaran, mungkin yang kedua seandainya pun tidak karena kebetulan itu karena taklid. Taklid itu ya mengikuti sunnah, mengikuti sesuatu yang diajarkan agama tapi nggak ngerti. Iki karpe piye, iki ben piye, iki nyapa kok ngene, itu nggak ngerti. Terus bapaknya ngene melu-melu. Umumnya banyak orang awam itu taklid. Nah di Muhammadiyah taklid ditolak, di NU taklid diterima. Menjadikan milih mana monggo, tapi yang jelas itu adalah kenyataan. Taklid di Muhammadiyah ternyata juga ada, walaupun ditolak. Nama dari taklid Itu tadi mengikuti yang tanpa tahu dasar hukumnya dan karpe piye iki ben nyapa ngoten enggak tahu pokoknya malu-malu. Kalau di Ahmadiyah, kalau di NU itu ya enggak apa-apa, orang awam itu enggak akan mampu menjangkau sumber-sumber yang masih entek-entek waktu mau ngurusin. Jadi akhirnya ya karena orang dianggap memang kemampuannya, waktunya terbatas sehingga wes iso ngono wis apik kok dadak kon lebih dalam lagi ya nggak mungkin. Nah itu kira-kira hujah nakliyahnya yang diambil dari ulama. Jadi taklid itu nggak apa-apa. Kaitannya sama fadilah oleh titik, oleh cilik ya sebenarnya bangga oleh fadilah. Pak, contoh yang terkenal itu tadi Gih apapun yang kita lakukan di agama ini Bu, gih tentang yang wajib, tentang yang sunnah, tentang mengikuti tradisi-tradisi, amalan-amalan. Tapi nek sing dinut iku ulamae nggih. Ulamae sing dinut itu tahu persis dasar hukumnya, tapi aku nggak tahu umpamane itu gimana? aku tahu jenengan ya. Oke. Jenengan kan tahu persis dasar hukumnya. Aku nggak tahu, tapi aku Meli. mengikuti cara jenengan, perilaku jenengan. Kan nggak apa-apa. Insya Allah itu namanya itba. Karena apa? Yang bukan panjenengan ikuti itu seseorang yang tahu, walaupun saya belum tentu tahu juga ya Pak. Itu permisalan gitu. Oke. Itu makanya itu diperlukan guru ini waktu itu. Kalau gurunya Google, nah itu yang menyesatkan. Salah satu alasan ketika gurunya Google atau internet kemudian diikuti gitu. Jadi itu bukan guru. Kalau sekedar pengetahuan ya oke, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau itu kita ngeburu, jangan, nggak paham. Nah, sekarang kan banyak tausiah di YouTube. Itu gimana? Ya banyak tuh Pak. Oke, ya nggak apa-apa Bu. Kita tampung, diwadahi, ada kesempatan kita ketemu dengan siapa, siapa dan siapa, kita klarifikasi. Caranya itu, cara teknis. Nah sekarang kan Oke. mesin lah. Tidak langsung mengikuti, kemudian secara mentah dihafalkan misalnya. Kepengen, ini kalau nanti kula ceritakan kan pas kula bareng Mas Alim nang Lumajang niku. Iku bojone Mas Fatin sing kula singgah niku. Niku nggih ngoten niku mengalami sesuatu yang sulit diatasi. Jadi dia itu merasa belajar agama itu kan ndelok Ustaz kono kok nyalon Ustaz kono, nyalon Ustaz kono. Nggih. Teng YouTube ningali teng YouTube. Ya, tapi kan sekarang banyak. Oke, terus melihat di kenyataan kiai kono ngajine kok ngono kae, kiai kono. Terus akhirnya dia itu kecewa. Dasarnya kecewa, kemudian dia melangkah untuk mencari yang memuaskan sehingga tidak kecewa. Tapi larinya itu tetap ke Google. Jadi nyari ustadz atau kiai yang dia yakini, kemudian
dia memberikan ijazah, amalannya itu dilakukan beneran. Ya sekarang kan banyak tuh Pak. Kemudian setelah dilakukan cukup jumlahnya yang dibaca, cukup waktunya berapa lama, kemudian setelah selesai ya berhasil, tapi berhasil jadi nyelenteng. Jadi uangnya diatasi. Jadi ketika ngomong mungkin kita ya biasa, aku mulai rada tengah-tengah, mulai kita beliun mulai. Nah, terus kadang-kadang kepalanya dia katakan katanya sakit kalau barisa itu biasanya sakit terus bungok-bungok terus piye ngoten niku lek atasi terus bingung pokoknya waktu niku ternyata usut punya usut niku wau. Terus itu contoh gejala zahir yang tampak. Nah itu kalau gejala batinnya terus kan misale mulane penting sangat guru niku. Guru niku penting, monggo sing tasih waktu kesempatan kita ini prioritaskan. Kita yakin kepada siapa, kita menganggap guru kepada siapa, karena guru itu yang akan menuntun. Datang penadaman ala-ala Niko terus begini. Ala-ala tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika Amajmu habibayani. Piye Pak Di? Elingo tak hasil ing nem perkara bakal tak critakake. Upame limpat logo sabar ana sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Sing versi Arabe. Dukain wa firsin wa tibarin wa bulghatin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani. Jadi 6. Pertamanya apa? Lukain itu kecerdasan, kemampuan berpikir yang bagus. Lukain wa firsin. Firsin niku haris, sifat yang lugu, sifat sing apik dermawan, sifat sing ora angelan. Dan seterusnya. Lukain wa firsin pasti barin sabar. Terus mboten kenging. Nah, aku ora paham-paham to. Wis rasahe, mboten marang ngoten kudu sabar. Pasti barin wabul godin. Ada biayanya, belum itu menuntut ilmu kok gratisan, ilmu model apa? Nah, menuntut ilmu kalau sekolah bayar tuh ya memang jadi gurunya terus piye lek mboten dibayar. Sing jadi guru terus kemudian ini kewajiban agama terus enggak usah dibayar terus nanti. Ya memang wajar itu enggak usah dibahas karena memang mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, konsentrasi, waktu kok mboten dibayar. Tapi kesadaran ini harusnya ada pada yang menuntut ilmu. Kalau anaknya belum sadar ya orang tuanya, karena yang menitipkan, karena kewajiban mendidik itu sebenarnya orang tua. Jadi kalau corona ini sekolah nggak boleh masuk kemudian dikembalikan ke orang tuanya, memang pas misalnya. Memang orang tua itu kewajibannya pertama itu mendidik anak. Jadi orang tua banyak yang mengeluh sambat itu orang tua yang kakean sambat. Nah, pasti wa irsyadu ustadzin. Dan inilah petunjuk guru. Jadi guru itu wajib ada. Nah kalau Google itu bukan ada. Kan informasi kan namanya saja kan dunia maya. Jadi masuk gurunya gurunya Maya. Itu bukan guru itu, karena maya namanya. Waktu li zaman dan panjang waktunya. Mulane enten teng pundi-pundi hampir rata. Niku lek teng pondok nggih, lek sing kula alami dhewe sing kula saya buktikan sendiri. Bocah niku lek mondok, niku sampai tumpek-tumpek niku lek ada tamu mana-mana ngomong-ngomongan. Mas sampean mondok pun pinten tahun? Tasik 14 tahun, Pak. Tasik. Jadi belum pernah merasa lama itu belum pernah. Sampean wis pirang tahun toh Mas kita ingin terus tumpek panggane pondok ya. Tasik 3 tahun ini. Tasik. Jadi merasa belum. Dan memang begitu. Itu waktu li zamani ngoten niku. Mulane lek enten sekolah SD, SMP, SMA, misalnya kuliah, itu lah dihitung pinten nabungan. SD 6 tambah 3, SMP 9, tambah SMA
12 tambah 4 misalnya 12 16 Iya, 16 tahun. 16 tahun. 16 pokoknya dianggap molor 16 17 18 20 lah dimurai 20 tahun Iso. So, pengalaman tuh Yang misalnya dilakukan 20 tahun wis molor-molor So. niku sebenarnya diluk niku sebenarnya belum lama Hitung tahun lah satu. nah itu pas dimurai nih kok 20 tahun 20 itu niku lainnya pondok belum apa-apa mulai nih Masya Allah tiang itu lek sing alim kata niku yang sing keserta kiai ingkang sing tenanan kan niku niku semondoke ora mek pisan kene mari tamat Ndarono mulai Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Ahmad Dahlan itu kan sak kanca niku terus kali bayak MH itu kan sak kanca terus gurune Kiai Saleh Darat Jawa Barat itu terus yang kita pinter Kiai Ahmad Dahlan karo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikirim ke Mekah lah sing bae Mbah Buyut MH niki diparingi cincin ngoten tok kon mulai tapi ya jadi kabeh tiga-tiganya deh kasih sini nggawa mendirikan Muhammadiyah benar-benar mendirikan Muhammadiyah akan berpikir akan beramal dan itu akan nulis Gaya Asy'ari kata tulisan kata kitab Gaya Ahmad Dahlan gak patek tapi amaliyah semua mendirikan persyarikatan syarikat nonton ke rumah sakit kamu sing Hasyim Asy'ari warnanya itu harus pokoknya betul nulis sinau terus mendalami ilmu di dalam terus sampai ketemu rahasia-rahasianya terus ngulang akhirnya mendirikan pondok jadi sampai saat ini sing pondok sing eksis itu biasanya pondoknya tiap-tiap NU saking jaringan bahasa tapi lek sing rumah sakit pendidikan itu sing api-api nggih itu beda warna perjuangan mawon. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari niku gadah setunggal kitab sing sangat sirih. Nah, karena kekhawatiran ketika wis dadi kitabe, mari ngono kok dipikir-pikir neh. Enten santrine sing maca sepisan ngoten kok ketoke kok abot. Bareng ngono setelah dipikir-pikir ngoten suwi lah mikir, akhirnya ditarik neh. Akhirnya bong dewe kali mbak itu wonten ngoten niku. Jadi akhirnya nulis wis angel suwi. Barang wis diambil ternyata ya teman-teman malah bisa jadi kecelakaan. Akhirnya tarik di bong dewe. Tapi sejokno dereng enten percetakan, jadi namung ditulis iki setunggal tok. Saya juga bunyi-bunyi niku kalian. Masalah lid dunya. Jadi sesuatu yang keluar dari diri kita manusia anak Adam ini adalah permisalan bagi wajahnya dunia ini. Maka dunia ini simpelnya adalah kotor. Jadi ketika kita masuk ke dunia ini, ya kita ini sedang masuk pada pengkotoran-pengkotoran. Dikotori oleh keinginan, dikotori oleh nafsu umum, kata umumnya nafsu. Kata kecil di pikiran nafsu, keinginan untuk bisa ini punya itu, popularitas ini, kemudian menjabat itu dan seterusnya macam-macam itu. Pengotoran ngoten niku lek bablas mboten enten rime selong akhirnya malah namanya fitnatus dunya. Fitnah zaman, fitnah akhir zaman. Itu kesesatan berpikir yang diakibatkan oleh dunia. Jadi sebetulnya nah, salah satu rime niku nggih alhamdulillah ilmi nggih insyaallah bahwa menawi dipun masukkan kategori itu nggih palang-palangnya teniki. Terus bahas-bahas ilmu agama, terus bahas-bahas apa-apa kaitan sekalian akidah dan seterusnya. Terus nggih wonten semacam rime. Bareng ngoten niku medal saking majelis ilmu mungkin digas malih mboten napa-napa. Tapi pokoknya ana rime.
Tapi lek digas ternyata bisa membahayakan, bisa mengakibatkan kecelakaan. Tapi ngaji terus berarti ngerem terus ora ngegas terus nanti ora teko gas. Panas malah. Soalnya bagaimanapun urusan dunia ini kalau urusan akhirat Nggih. itu sejajar berjalan bersamaan. Seimbang. Lah nggih niku. Warna sing kedua niku wau niku lek digambarkan enten bocah niku sing jenenge seneng mondok ya. Mondok kene mari pindah. Mari ono pindahane. Ya apik sae ilmune kumpulane ilmu teng apa digambarkan teng sirah niku nggih akeh. Tapi ya menurut sambil ngerim tok gambarane. Akhirnya kan yo panas. Padahal ora nang ndi tapi kok panas. Pikirannya panas. Akhirnya metu-metu sesuatu yang keluar dari dirinya moro-moro itu jadi fitnah lagi di masyarakat. Kok malih ini, kok malih zindik, kok malih ngono, kok malih aneh. Padahal itu wong pinter, wong alim niku. Nah begitu. Itu salah satu contoh bahwa dunia dan akhirat itu memang dua harus seimbang. Mengetahui dunia dan mengetahui akhirat itu harus seimbang. Terus melakukan aktivitas, melakukan amaliyah yang pokoknya kaitannya kalian ilmu-ilmu kalian ngaji-ngaji itu ya kudu imbang kalau yang dilakukan di kerja-kerja karo sing dunia-dunia ngoten niku. Nggih, dipresani mawon. Kira-kira wis imbang apa ora awake dhewe? Akhirnya akan Lek orang imbang berarti ya monggo diimbangkan. Lek sampun monggo diteruskan. Lek misale nggih, jadi wis pokoke monggo diusahakan sak apa niku sak kekuatane sak mampune di lek ngarani pomo utange akeh nggih. Jadi sahur titik sak iso-isone nggih. Sak tekad-tekade. Pokoke enten tekad, pokoke enten pengen ada niat kuat untuk menyauri ya, untuk menembel dan orang bolong lek katakan bolong ini bolong titik sepeda Mas Andi bocor halus saiki entek neh ngono. Lah perjalanan dunia ini panjang, awake dhewe bocor halus kok urung teko akhirat wis kempes. Turun ke mungkin ngopos malih. Salajengipun innallaha satamene Gusti Allah taala wa rasulullah Gusti Allah iku jawadun dat kang maha luman yuhibbu kang demen sapa Gusti Allah aljuda ing sifat luman wa yuhibbu lan seneng sapa Allah ma'alal akhlaqi ing luhur-luhure budi pakerti wa yakrahu lan benci sapa Gusti Allah safsafaha ing luweh asar-asare akhlak wa terus Allah jawab sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha murah, maha loman yuhibbu al-juda yang menyukai sifat loman dermawan. Dan kemudian Allah itu menyukai akhlak yang baik, lulurnya akhlak yang baik, dan Allah itu membenci akhlak yang tidak baik. Terus ya begitulah, Allah itu maha dermawan, maha murah. Allahu jawadun halim gitu. Jadi Gusti Allah itu maha murah. Kalau memberi rezeki itu yang murah, kalau memberikan sesuatu itu tidak pelit, tidak awal. Jadi Allah menyukai orang-orang yang mempunyai sifat yang ngoten niku, tidak awal, loman, terus gampangan untuk kepada sesama manusia dan juga tidak hanya manusia, kepada alam sekitarnya, sarwa sekalian alam. Keranten apa? Keranten sifat ngoten niku kan pancen nyenengne nggih. Tidak hanya Islam. Jadi orang yang tidak Islam pun yang mempunyai sifat itu kan dia nyenengne. Jadi saya juga punya pengalaman, punya teman itu
dia Nasrani tapi baiknya melebihi Islam sehingga dia memang koyoke pantasnya Islam tapi gimana Islam sebenarnya malah jenenge pilihan hidup itu pilihan. Saya bukan punya teman, tapi punya saudara. Tapi bukan saudara kandung. Jadi misalnya ibu itu dapat orang Nasrani, orang Banyuwangi. Waktu nikah ya Islam. Tapi habis itu ya masuk Nasrani lagi. Tapi Gimana, orangnya Pak? sangat baik orangnya. Saya juga punya teman waktu nikah Islam. Nah sekarang setelah nyanyi kembali lagi. Itu istrinya tetap Islam, tapi dia kembali ke Katolik. Itu teman saya itu gimana Pak? Ya itulah yang digariskan Rasulullah. Makanya yang mencari kategori calon jodoh, calon suami atau istri, maka carilah yang 4 itu. Karena parasnya, karena nasabnya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Itu maksudnya kita harus cari orang yang sama agama, yang sama Islam. Jadi imannya sama. Khawatirnya dia ngotot itu, seandainya nggak seiman, terus ketika nikah tok mau, tapi ternyata balik. Mereka kan nggak beban itu. Karena mereka punya misi Mengkristenkan. mengkristenkan atau yang sering populer itu menarik domba-domba yang tersesat. Tapi enggak sampai sekarang istrinya bertahan di Islam. Tapi gimana itu Pak? Lagi berarti dia nggak berhasil mencari domba. Kawinannya gimana itu? Tapi Rusak. secara ya rusak. Jadi nggak sah ya? Jadi sama kalau zina. Zina. Oke, sini Kasihan yo. perkawinan yang Sing rusak. wedok sing zina, sing lanang ora Oh, iya. hukum. Dia sing lanang boten ya karena Yang nasab. perempuan itu Islam. Tadinya orang yang laki-laki kan Katolik. Manu tidak Islam. Nah, setelah anaknya pertama lahir, dia kembali lagi ke Katolik. Sekarang anak yang ketiga itu gimana? Sering terjadi niku cerita niku. Sing celak nggih putrane Pak Farur niku. Iya. Pak Farur itu kurus kering kayak begitu itu kita kan pernah silaturahim. Itu karena saking susahnya mikir putrane bareng yang dibanggakan ini nggak ngerasani nggih ini sebagai mencari hikmah, mengambil hikmah. Betapa sulitnya mengendalikan anak itu. Kita akan punya anak, kita akan punya calon mantu, dan anak itu punya pikiran sendiri. Lihat jarahnya teman-teman yo, jarah ini kok ikut campur, tapi lihat jarah ini yo bisa selok tenang. Jadi Pak Farul itu punya putra namanya Farhan Mahfuzi, adik kelas saya. Dulu apa nggih? Kuliahnya di UGM, terus dapat temannya sesama aktivis, tapi istrinya itu Nasrani. Nah, terus nggak kena diputus dan bawa tengah Indonesia ini akhirnya jadi perkawinan, punya anak 2 atau 3. Dari kau boleh misalnya Dina itu berpanjangan tuh. Akhirnya dia selama perkawinan saya punya anak 3 itu. Usaha karena Pak harus sampai nonton itu tak terus sampai turun dari torikot. Akhirnya ya wis tenanan lek dongo ya Allah mugi-mugi panjenengan ingkang saged mengambil jalan keluar terbaik. Akhirnya nggih cerai, tapi bareng duwe anak 3. Pas nikah walaupun dia aktivis gereja, ya mau secara Islam ya syahadat. Iya. Tapi setelah itu ya sudah balik lagi. Bagi mereka pelin-pelan seperti itu bagi kita itu nggak boleh, tapi bagi mereka nggak ada masalah karena itu misi apa, mencari domba, menarik domba yang tersesat kan ngerti nggih Ibu Indiana laku paham karena Bapak Pendeta. Nah sehingga ketika kita atau saudara kita itu tidak bisa ngempet untuk kawin dan kemudian ngerti itu, nanti seandainya di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat langsung di meruncing nggih ngoten niku akhirnya. Nah sakniki anake dibentuk sing wedok. Ya. Ora iso karena nggak bisa karena sudah
didok di pengadilan. Dan istrinya itu pintar, makanya ya susah benar kalau. Nah, itulah istrinya sudah mendapat 3 domba saat itu teman-teman ibu. Makanya ada formula yang harus kita pelajari, yang harus kita bahas. Bagaimana mendidik anak itu yang angel mendidik anak ini pancene. Sing halus tapi ya sing mengena, terus sing iso masuk ke benaknya anak, terus anak bisa taat nanti Masya Allah. Makanya kita ndang orang sehingga berpikir sebenarnya yang menentukan apa itu Allah. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah, mohon ya Allah panjenengan ingkang menggenggam jiwa anak kula ya Allah. Kaula ikhtiar namung mampune ngaten menika. Kaula pasrah dhateng panjenengan. Akeh-akeh donga minimal pokoke bar salat putrine dilatih. Ngoten mawon. Golek sing penak ae. Ora usah dipikirake angel. Soale pancen yo angel tenan. Kita memang lek diukur secara metodologis, secara pedagogis. Apa ada teori yang bisa memastikan anak ikut orang tua? Enggak ada sampai sekarang di teori pendidikan. Justru di era demokrasi ini yang justru memberikan kesempatan berpikir kepada anak sebebas-bebasnya. Wah iya, gak diikuti itu ya anak saya ini orang ngerti sejarah. Mulai 2008 itu pelajaran sudah nggak ada. Pelajaran tentang PKI komunisme itu sudah nggak ada kan? Windiana tahu karena mengajar. Sampai sekarang berapa tahun berarti? 12 tahun kan? Selama 12 tahun berarti anak-anak kita itu tidak tahu tentang kebudisan. Jadi mereka nggak tahu komunisme itu apa. Sehingga mereka santai saja memakai kaos bergambar Palu Arit tentang polisi. Kon ngapalin Pancasila ya ora apal pisan kali. Ora ada pelajaran. Wes kacau wis. Lah ngoten niku terus mari ngono dikenai demokrasi. Anak harus kita beri kesempatan berpikir sebebas-bebasnya. Karena anak itu pribadi dari Tuhan. Tidak boleh dikekang. Jadi mau ikuti itu. Jadi orang ngerti. Yo bablas tenan ya Islam tenan. Ham bisa. Bisa wis. Aduh wis mulane ora iso wis to awake dhewe ora iso. Sing saged Gusti Allah. Mulane nyuwun jeneng Gusti Allah njono. Lek ndonga rata-rata minimal bar salat difatihai. Prius penak ngoten niku. Nah, terus niki malih ngomongin komunisme. Bulan itu terpikir kalau tidak ada aktor hebat di Jakarta sana, apa bisa pelajaran yang sudah sekian puluh tahun terjadi moro-moro dihapus hilang di departemen pendidikan kebudayaan itu? Bingung. Kan terima kasih. Kalau ada orang, Sebetulnya orang yang di sana juga bingung, karena ternyata yang di sana itu sudah disetting yang ya memang kurang-kurangan gitu. nah itu Di sana sudah tercapai. pintarnya tercipta settingan ya sampai bisa menang. Dan itu prosesnya kan harus lewat dewan juga. Di dewan kok ya bisa dok. Mulai nih kalau bicara yang seperti ini berarti kita sebagai muslim itu berpolitik itu penting. Jadi tidak boleh ditinggalkan karena banyak orang yang melihat politik itu kotor akhirnya nggak mau politik, nggak mau tahu politik akhirnya ya wis dipimpin orang kotor. Padahal politiknya enggak kotor. Orangnya yang berpolitik. Memang PKI ya memang ada betul-betul ada dan sering melakukan pemberontakan dulu ya. Tapi peristiwa yang terakhir 65 itu saya kok ragu. Apa itu betul inisiatif PKI atau ditunggangi? Soalnya memang politik ya? Ya politik. Waktu itu ya Indonesia ya partai ya berjasa banyak ya. Tapi waktu itu kan ambisinya besar dan banyak memusuhi jenderal-jenderal. Justru ya jenderalnya yang jenderal yang musuhnya Pak Harto, kemana-mana nggak kan senang. di atasnya. Dari korban semua.
Terus Pak Harto kan pernah ditempeleng sama Pak Yani. Itu juga dendam. Dan Pak Yani itu tonggone mbakku. Ada, itu berarti kan karena aktor yang hebat. Nah itulah, itu perlu pelurusan sejarah dan seterusnya. Makanya kalau bicara itu, kesimpulannya adalah sejarah itu penting. Jadi sejarah Rasulullah itu disampaikan kepada generasi, kepada kita sendiri itu juga penting. Karena kalau nggak disampaikan, nggak ngerti Kanjeng Nabi itu sopo. Terus PKI ini opo, sopo, itu nggak ngerti. Kadang bulan itu pas ngangen-ngangen dewe ngoten niku PKI kok ramen. PKI sih nggak ada, sudah dihapus kan. Tapi ideologi komunis itu ada kan. Nah, komunisme atau PKI lah. Sebenarnya jasanya PKI untuk Indonesia itu apa sih? Kula niku golek kadang yang buka Google ngoten apa sih jasa PKI jenengan jasa PKI untuk Indonesia untuk RI kan ora enak tapi kok orang pengen bahkan Bung Karno sendiri pernah mengatakan kalimat itu kalau engkau pengen mengetahui orang yang berjasa untuk Indonesia, jasa terbesar orang yang jasanya terbesar untuk Indonesia itu adalah PKI. Kok sampai